Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Laki pecundang. Gadis itu hilang kekuatan tiba dalam waktu kurang dari 24 jam. Untuk apa dia berjuang jika pasangannya tidak ingin berjuang? Zahra berhasil membuat kepercayaan dirinya menipis. Wanita itu benar, tidak ada bukti nyata kalau Lano menginginkan dirinya untuk menjadi istri pria itu. Mereka hanya terikat dengan status, tapi bukan hati. Mereka sama belum siap menjalani biduk rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak ada kejujuran, keterbukaan bahkan kepercayaan, dan juga rasa cinta yang seharusnya mengokohkan sebuah hubungan. Untuk apa bila terus dijalani, jika mereka malah saling menyakiti? Apa karena ini Lano memberikan surat cerai? Apa dia tidak bahagia? Sekelumit rasa curiga karena Lano berselingkuh tak membuat Ara menyerah. Namun dua kata, tidak bahagia, membuat Ara akhirnya lebih memilih mundur perlahan. Mengemasi barangnya kembali. Ara memutuskan akan kembali besok pagi tanpa memberitahukan Lano dan Zahra. Lelah selama perjalanan membuat Lano tertidur nyenyak semalam. Pria itu melakukan rutinitas pagi seperti biasa. Setelah ini ia akan mengadakan rapat di hotel yang sedang ia tempati. Hotel yang mungkin akan tutup jika dibiarkan. Dari laporan keuangan setiap tahun, hotel yang sudah hampir 10 tahun dijalankan itu mengalami kerugian yang besar selama 3 tahun belakangan. Tak puas hanya dengan memantau perkembangan dari jauh, jadi Lano memutuskan untuk memperbaiki kualitas hotel itu dari dekat. Siapa tahu dengan sedikit sentuhan dari pengalamannya membangun perusahaan baru, bangunan berlantai 5 itu akan kembali berjaya seperti awal tempat itu dibangun. Meskipun ia tidak akan miskin bila menutup tempat menginap berkelas menengah ke atas tersebut, tapi setidaknya Lano ingin mencoba. Suara ketukan pintu mengalihkan Lano yang sudah siap dengan pakaian kerjanya. Lano membuka pintu, ia mengira itu pasti Arabella. Lano tersenyum tipis sebelum akhirnya membuka pintu kamarnya. Senyum Lano hilang dalam hitungan detik. Bukan Ara yang berdiri di depan pintu, melainkan sekretarisnya Zahra yang datang dengan pakaian kerja yang sudah rapi. Apa Jody belum bangun? Melirik ke samping Zahra yang tidak ada siapapun. Bukannya dia sudah bangun dari tadi? Pak, dia tidak ada di kamar saat saya bangun. Apa kalian semalam masih tidak akur? Tidak, maksud saya, kami tidak ada masalah, Pak. Sebelum tidur kami bahkan mengobrol ramah sedikit. Oh, mungkin dia sedang keluar, tapi tidak biasanya dia telat bekerja. Lano melihat jam di tangannya. Sudah pukul 10 pagi. Tunggu, Zahra mencoba mengingat. Pak, jangan Nona Jody sudah kembali. Zahra sempat teringat akan koper milik Ara yang semula diletakkan gadis itu di dekat ranjang, tapi tadi pagi tidak ada di tempat. Apa maksud kamu, Zahra? Saya baru ingat, Pak, koper Nona Jody tidak ada di kamar. Kamu serius? Zahra mengangguk, dia sangat yakin sekali. Ya sudah, nanti saya akan telepon dia, kamu tunggu saja di lobi, suruh Lano. Baik, Pak. Zahra segera pergi.
Lano langsung mengambil ponsel lalu menghubungi Ara, tapi ternyata nomor telepon perempuan yang belum genap 1 bulan menjadi istrinya tersebut sedang tidak aktif. Apa dia harus menghubungi kedua orang tuanya atau mertuanya? Lano segera menepis pikirannya. Apa yang akan dipikirkan mereka nantinya? Ia yakin Ara pasti bisa dihubungi cepat atau lambat. Berpikir beberapa detik, akhirnya Lano memutuskan menuju ruangan CCTV hotel tersebut. Mudah baginya untuk memantau Ara lewat kamera pengawas tersebut, pikir pria yang sudah rapi dengan setelan jas kerja biru tua yang terlihat sangat pas di tubuhnya hari ini. Namun bunyi pesan masuk ke ponselnya membuat Lano tidak jadi pergi. Sebuah pesan dari Arabella yang sukses membuat pria itu mematung sesaat. Aku pulang, sepertinya kakak benar, keluarga kita harus tahu yang sebenarnya. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Kita sama tidak bahagia. Lano menghembuskan napas berat, menyandar punggungnya di dinding dekat lift. Apa yang sebenarnya terjadi hingga dalam semalam gadis itu berubah pikiran kembali? Tiba ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Lano pasrah, mungkin ini yang terbaik untuk mereka berdua. Mungkin dengan begini, kedua orang tuanya akan paham bahwa tidak baik bila menikahkan paksa dua orang yang tidak saling mencintai. Namun pesan Ara membuat pria tampan itu malah tidak baik saja. Berulang kali ia mencoba fokus, tapi tetap saja pesan singkat dari sang istri membuat Lano menjadi hilang semangat untuk bekerja. Anda tidak apa, Pak? Tanya Zahra. Sedari tadi wanita itu terus memperhatikan atasannya yang sedikit berbeda hari ini. Lano terlihat kurang bergairah sejak pagi. Bahkan atasannya itu beberapa kali memajukan jadwal rapat. Apa Anda sakit, Pak? Zahra menatap iba sang bos. Saya akan ke kamar dulu, nanti kita lanjutkan lagi rapat ini. Lano meninggalkan ruang rapat dengan alasan yang tidak jelas. Gagasan yang sudah ia siapkan jauh hari sepertinya harus ia tunda lebih dulu. Masuk ke dalam kamar yang semalam ia tempati dengan perasaan campur aduk, Lano duduk di sofa sembari bersandar. Memegang gawainya sembari menimang, apa ia harus menghubungi Ara atau tidak. 15 menit berpikir, akhirnya Lano memutuskan untuk kembali pulang detik itu juga. Dia harus menyelesaikan masalah rumah tangganya lebih dulu. Bahkan Lano tidak sadar bahwa dia meninggalkan Zahra di kota tersebut. Lano kembali dengan pesawat pribadinya tanpa mengajak dan memberitahukan kepulangan mendadaknya kepada sang sekretaris. Namun terlambat, semua keluarga sudah berkumpul dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin raut kekecewaan lebih mendominasi pertemuan keluarga malam itu. Ara tidak ada di antara kedua keluarga. Gadis itu memilih menyerahkan sepenuhnya pada kedua orang tuanya. Setelah kembali, Ara langsung membicarakan masalah yang ia dan Lano hadapi pada sang ayah. Boy yang semula berharap penuh akan kebahagiaan sang putri, kini tak bisa lagi berbuat banyak saat melihat air mata Ara jatuh ke pipi gadis kesayangannya itu dengan pendaratan mulus. Ketegasan Boy selama ini luntur saat air mata putrinya mengalir tanpa jeda dan jatuh perlahan membasahi pundaknya. Gadis itu tidak pernah serapuh ini, tangan halus dan kecil itu selalu membuatnya menghangat. Tawa keceriaan Arabella selalu membuat lelah Boy berkurang setelah ia berjibaku dengan pekerjaannya seharian. Ayah mana yang sanggup melihat putrinya yang kuat tiba-tiba menangis di hadapannya.
Papa, aku mohon, kami tidak bahagia, Pa. Sebuah kalimat yang membuat hati Boy semakin tersayat. Terkikis abis kepercayaannya selama ini pada Lano. Melihat Ara sampai berlutut di bawah kakinya dengan berderai air mata, meminta belas kasih agar membiarkan dia dan Lano mencari kebahagiaan mereka sendiri. Dylan bangkit dari kursi, berjalan cepat dengan raut penuh penyesalan. Malam itu seluruh pelayan rumah besar tidak diizinkan berada di dalam rumah. Tamparan keras mendarat tepat di pipi Lano. Daddy benar kecewa padamu, Lano. Melihat hal mengejutkan tersebut, Boy langsung menghampiri Dylan dan Lano. Keterkejutan akan reaksi Dylan juga dialami Sofia dan Bella. Tuan, jangan pakai kekerasan. Boy segera menjauhkan Dylan dari Lano. Masalah ini bukan sepenuhnya salah Lano, Tuan, sambung Boy. Aku malu sebagai orang tua dari suami putrimu, Boy. Aku sudah berjanji akan membuat putrimu bahagia, tapi... Lano hanya diam, menundukkan kepalanya. Laki itu hanya pasrah. Tidak melawan dan tidak pula meminta maaf. Sofia tak tahan melihat wajah tidak baik saja sang putra. Sambil terisak pelan Sofia mendekap tubuh anak tirinya. Sejak memutuskan menikahi suaminya yang berstatus duda beranak satu itu, Lano sudah ia anggap seperti anak kandungnya sendiri. Kakak tidak apa, Sofia mengelus pipi Lano dengan lembut. Lano baik saja, Mom. Lano menjawab pelan, nyaris tanpa suara. Kenapa kakak tidak cerita dengan Mommy? Sofia meneteskan air mata. Apa Ara mengatakan sesuatu pada kalian? Lano melirik 4 orang tua yang berada di ruang keluarga rumah besar. Boy menarik napas. Dia berjalan mendekati Lano setelah membuat Dylan tenang kembali. Boy sadar, dia juga salah dalam hal ini. Papa tidak ingin hubungan ini membuat kalian tertekan dan tidak bahagia. Papa minta maaf sudah egois memaksakan kehendak Papa pada kalian. Maafkan putri Papa yang masih belum dewasa dalam menghadapi masalah. Tidak ada yang bisa dilakukan Boy. Sebagai seorang ayah, dia hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. Ara tidak salah, Boy. Lano yang salah. Seharusnya sebagai laki dia harus jauh lebih siap dan kuat. Tapi dia yang malah lebih dulu mengajukan berkas perceraian. Apa hanya segini kemampuannya dalam menghadapi masalah? Dylan tetap menyalahkan Lano sepenuhnya. Sejak berusia remaja, Dylan sudah dituntut berbagai macam tanggung jawab dan beban yang jauh lebih besar dari Lano. Tapi Dylan pria yang tidak mudah menyerah. Sudahlah, Tuan. Sebaiknya kita ikuti saja kemauan putra dan putri kita. Boy sudah tidak ingin berdebat. Daddy benar kecewa padamu Lano. Tanpa memberitahu keluarga, dengan seenaknya kamu bertindak semaumu. Apa keluarga ini tidak berarti untukmu? Abang, sudah, ujar Sofia sembari menoleh suaminya. Memberi kode agar Dylan segera meredam amarahnya. Dylan kecewa saat mendapat kabar tak terduga dari salah satu pengacara keluarganya, bahwa Lano sedang mengurus surat perceraian. Tepat di saat Dylan mendapat kabar yang tidak menyenangkan, Boy datang ke rumahnya dengan raut wajah yang tak kalah kacau sama dengannya. Itu sebabnya Dylan tak mampu lagi menahan emosinya. Bagaimana bisa semudah itu putranya memutuskan bercerai,
bahkan tanpa persetujuan dari keluarga besarnya. Dylan memang pernah bercerai dari istri pertamanya, tapi tidak semudah itu. Dylan butuh waktu bertahun-tahun untuk memilih berpisah, meski waktu itu ibu kandung Lano terang-terangan berselingkuh di belakangnya. Namun Dylan tetap memaafkan sang istri demi putranya. Walaupun akhirnya Raisya ibu kandung Lano tetap bersikukuh untuk berpisah dan memilih pria lain. Namun butuh waktu lama untuk Dylan melupakan kegagalan pernikahannya sebelumnya. Tapi kenapa putranya semudah itu menyerah? Bahkan belum genap 1 bulan menikah, Lano sudah berpikir untuk berpisah. Dylan benar-benar kecewa. Lano mendongak. Aku akan bertemu Ara, di mana Ara menoleh ke arah Sofia dan Bella. Lano berusaha mencari jawaban dari kedua wanita dewasa di depannya. Sebaiknya kalian jangan bertemu dulu. Ara sepertinya tidak ingin diganggu. Boy kembali bersuara. Dia tidak ingin menambah rasa bersalahnya pada sang putri. Apa keputusan Ara sudah bulat? Boy, putrimu tetap ingin berpisah. Dylan menatap Boy dengan wajah lesu. Sepertinya ini jalan terbaik, Tuan. Lano dan Ara sama setuju untuk berpisah. Boy menghela napas, lalu menarik pelan tangan Bella, bermaksud mengajak istrinya itu untuk pulang. Izinkan aku bertemu Ara malam ini saja, Pak. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Lano tiba mengikuti langkah Boy. Apa kamu ingin membuat gadis itu menangis lagi? Suara Dylan menghentikan langkah kaki Lano. Jika Daddy tahu sikap kamu akan seperti ini, sejak awal Daddy tidak akan membiarkan Ara menjadi istrimu. Gadis itu terlalu berharga untuk laki pecundang sepertimu. Bersambung.